Pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam seri Bina Prapentakosta. Hari ini kita akan membahas mengenai doa Paulus. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk terus mendalami apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Ya Bapa, biarlah Kau sendiri yang memberi hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, yang menyukakan hati-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas mengenai doa Paulus, marilah kita juga mengenal siapa itu Paulus. Nah, Paulus diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumberkan dari pengajaran Yesus Kristus. Paulus memperkenalkan diri melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru di Alkitab sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilkia, dibesarkan di Yerusalem, dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Nah, mulanya ia seorang penganiaya orang Kristen, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damsyik atau Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Nah, perubahan sudut pandang Paulus yang semula adalah pembenci Kristus dan para pengikutnya menjadi seorang yang sungguh-sungguh setia pada Kristus, menunjukkan bahwa dirinya telah mengalami pengalaman rohani yang begitu dahsyat hingga mengubah hatinya. Nah, kita sedikit banyak bisa mengenal sosok Paulus dari surat-surat yang ia tulis kepada jemaat Kristen di berbagai wilayah. Surat-suratnya menjadi bagian penting dari Perjanjian Baru. Jika ditelaah, surat-surat Paulus memiliki struktur yang khas. Struktur inilah yang selalu ia terapkan dalam tiap surat yang ia kirimkan kepada jemaatnya. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari struktur dalam surat tersebut, yakni doa Paulus dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-21. Nah, kan saya bacakan Efesus 3 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-21. Doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar pada kasih-Nya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bukan orang sembarangan dalam hal berdoa. Dia sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, tidak pernah meninggalkan jemaat begitu saja. Tetapi Paulus tetap memantau perkembangan iman mereka dan senantiasa mendoakan jemaatnya, terkhusus di jemaat Efesus ini. Nah, ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan jemaat Efesus karena mereka pernah dilayani atau digembalakan Paulus sampai 3 tahun lamanya. Seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-31. Nah, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara. Kira-kira
tahun 58 Masehi. Nah, kemungkinan besar ini ada di Roma. Nah, ada banyak persamaan di antara surat Efesus ini dengan surat Kolose, dan mungkin ditulis tidak lama sesudah surat Kolose. Kedua surat ini mungkin dibawa secara serentak ketujuannya oleh seorang rekan sekerja Paulus yang bernama Tikhikus. Kita bisa melihat di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-21 dan Kolose 4 ayatnya yang ke-7. Nah, Rasul Paulus memberitahu orang-orang kudus tersebut bahwa ia telah mengutus Tikhikus kepada mereka, yang dikatakan di dalam surat 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 bahwa ia telah mengutusnya ke Efesus. Nah, doa Paulus untuk umat Tuhan ini adalah satu pelajaran yang menarik. Nah, mari kita perhatikan dengan seksama ayat demi ayat. Apa yang bisa kita pelajari? Yakni satu, kepada siapa Paulus berdoa? Yaitu kepada Allah sebagai Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ditulis dalam pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ketiga. Keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap Dewi Yunani. Dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah mereka sebut sebagai Dewi Artemis. Mereka memahami dan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Nah, selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat keadaan ini, tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Surat ini berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dengan tekun, Paulus berdoa sambil merindukan agar para pembacanya atau jemaat di sana bertumbuh dalam iman, kasih, dan hikmat, serta penyataan Bapa yang mulia. Dia sungguh-sungguh menginginkan agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani jemaat di sana dengan menyatakan kepenuhan maksud kekal Allah dari penebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk setiap orang. Kita bisa melihat di Efesus 3 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21. Nah, yang kedua, kita juga bisa mempelajari dari sikap tubuh Paulus ketika berdoa, yakni merendahkan diri dan penuh hormat. Dikatakan bahwa aku sujud. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita harus menghormatinya di dalam hati kita dan mengungkapkan rasa hormat itu melalui perilaku dan sikap tubuh yang paling layak. Di sini, setelah menyebut-nyebut Kristus, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mengungkapkan pujian penuh kasih-Nya. Kita bisa melihat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-15. Seluruh jemaat bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, umat Yahudi dulunya terbiasa menganggap Abraham sebagai bapa mereka. Tetapi kini umat Yahudi dan bukan Yahudi, keduanya memperoleh namanya dari Kristus. Keduanya membentuk sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, dan darinya lah mereka dinamakan Kristen. Sebab mereka memang mengaku ketergantungan dan hubungan yang intim dengan Kristus. Nah, selain itu, ketika kita bandingkan dengan Ezra 9 ayatnya yang ke-15, mengapa Nabi Ezra sampai sujud di hadapan Allah? Di situ dikatakan bahwa, ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha besar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Nah, sujud yang dilakukan oleh Ezra dan Paulus membuktikan bahwa keseriusan, ketulusan hati mereka itu cara mereka juga menyatakan bahwa mereka itu serius untuk mengarahkan hati kepada Allah. Jadi disinilah keseriusan dan ketulusan
yang diwujud nyatakan oleh Paulus dan Ezra untuk mengarahkan hati kepada Allah. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari, yakni apa yang diminta Paulus dari Allah bagi jemaat Efesus, yaitu berkat-berkat rohani yang merupakan berkat terbaik dan yang harus sungguh-sungguh dicari dan didoakan oleh setiap dari kita, baik bagi diri kita maupun bagi teman-teman kita. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam lagi. Apa sih yang dimaksud dengan berkat rohani yang merupakan berkat terbaik dan yang harus sungguh-sungguh dicari dan didoakan oleh setiap kita? Nah, yakni antara lain, satu, memahami kasih Kristus di dalam hidup kita. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita melihat di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-18. Menurut Paulus, mengenal Allah dengan benar merupakan dasar kekristenan yang kokoh dan solusi bagi semua persoalan hidup manusia. Paulus berdoa untuk hikmat dan pengetahuan mereka. Paulus berdoa agar kita diberi atau beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-9, oleh itu sejak kami mendengarnya, kami juga tidak putus-putus mendoakan kamu dan memohon supaya kamu dipenuhi pengetahuan tentang kehendaknya dalam segala kebijaksanaan dan pengertian rohani. Juga semoga kasihmu bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian supaya kamu dapat mengetahui perkara-perkara baik, senantiasa tulus ikhlas dan tidak bersalah hingga hari Kristus, serta dipenuhi dengan buah pembenaran yang datang melalui Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Allah. Ini nanti kita bisa lihat di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Nah, yang kedua, Paulus berdoa agar mereka belajar tinggal dalam Kristus dan terus memiliki pengharapan serta dikuatkan dengan kuasa rohani. Paulus tidak menjadikan penderitaannya sebagai sebuah alasan untuk tidak berkomunikasi dengan Allah. Menarik ya, bahwa penderitaannya bukan alasan untuk tidak berkomunikasi dengan Allah. Nah, ia terus ingin tinggal dan berpengharapan hanya kepada Allah. Dikatakan bahwa semoga Kristus mendiami hatimu melalui iman. Semoga Allah sumber harapan memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kesejahteraan dalam iman, supaya kamu dilimpahi harapan dengan kuasa Roh Kudus, diteguhkan dengan segala kekuatan berdasarkan kuasanya yang mulia, yang mendatangkan kesabaran dan kebahagiaan. Nah, yang ketiga, mengalami kepenuhan kasih. Tadi kita sudah membaca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-19b dikatakan supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, doa ini merupakan ungkapan yang sangat tinggi. Bunyinya mirip dengan ungkapan-ungkapan lain seperti mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau kerajaan Allah dan menjadi serupa dengan Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Nah, mengenal Allah berarti kita punya hubungan yang intim dengan Allah. Mengenal tidak dilakukan secara sesaat begitu, tetapi butuh proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengenal pribadinya. Paulus berdoa agar setiap kita mengalami pengenalan dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah dan mengetahui satu dengan yang lain antara kita dan juga Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang akan kita lakukan. Orang yang mengenal Allah dengan benar tahu mana yang menyenangkan hati Allah dan mana yang mendukakan hati Allah. Paulus berharap jemaat dapat menjadi serupa dengan Bapa. Paulus juga percaya bahwa Allah bukan hanya mendengar doanya, tetapi ia juga mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Paulus berdoa untuk kebenaran dan kesucian dalam hidup jemaatnya. Semoga Allah damai sejahtera menyucikanmu dengan sempurna dan memelihara roh, jiwa, dan jasadmu agar tidak ada cacat celah ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali.
Dia yang memanggil kamu itu setia dan dia akan melakukannya. Nah, yang keempat, Paulus berdoa agar mereka akan hidup dalam damai dan kesatuan antar jemaat. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-5 sampai 6 dikatakan bahwa semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berdoa agar mereka bertumbuh dalam kasih mereka terhadap orang lain. Nah, Paulus juga mengingatkan kita bagaimana kita harus terus berdoa bagi orang lain. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Tadi kita sudah membaca di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-16. Nah, bagaimanakah? Kami harus bersyukur kepada Allah atas segala kegembiraan dan kami rasakan karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sepenuh hati semoga kami dapat menemuimu dan melengkapkan apa yang masih kurang dalam imanmu. Ini disampaikan Paulus di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Nah, yang kelima, Paulus menutupnya dengan memuliakan nama Allah. Di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-21. Dikatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebagai penutup, kita menghayati atau menyimpulkan bahwa mari menjadikan kehendak Allah ini sebagai pokok dan landasan kita seperti yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, karena di seluruh doanya dikatakan bahwa kita harus menjadi serupa dengan Allah, kita harus menjalankan kehendak Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita diam di dalam Allah, kita tahu mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang menyenangkan hati Allah, mana yang mendukakan hati Allah. Dan hikmat kebijaksanaan kita boleh terus diberikan oleh Allah agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah itu. Nah, hendaknya doa-doa kita berorientasi pada perwujudan rencana Allah, bukan perwujudan keinginan kita. Nah, pertanyaan untuk diskusi yang akan kita lakukan nanti malam. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari doa Paulus hari ini? Apa yang bisa kita pelajari dari doa Paulus hari ini? Dan yang kedua, apa komitmen kita setelah mendengar dan mempelajari doa Paulus hari ini? Apa yang menjadi komitmen kita setelah kita mendengar dan mempelajari doa Paulus hari ini? Kiranya Allah senantiasa terus membimbing kita dan memberi kekuatan kepada kita, memberi hikmat kebijaksanaan kepada kita, sehingga kita benar-benar mengalami kepenuhan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan semoga kita juga bisa berkomitmen untuk menjalankan kehendak Allah itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang kau berikan. Hari ini kami dapat belajar bagaimana Paulus berdoa. Ya Bapa, biarlah kami juga dapat terus belajar, mengenal, dan terus berelasi dengan Engkau, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami hanya meminta kekuatan, hikmat, kebijaksanaan hanya daripada-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.